Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam kita aturkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga beri kita syafaat di hari akhir nanti. Amin. Adapun susunan acara gerbang surga pagi ini, pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan ketua takmir, tausiah, sesi tanya jawab, doa, penutup. Hari acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibantu oleh Ustadz Saifi. Kepada Ustadz Saifi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa yang dibaca? Al-Baqarah ayat 21. Dibuka ayat Al-Baqarah ayat 21. Sudah semua? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah. Ini bacanya berapa halaman? Dua halaman. Dua halaman ya. Sudah semua? Tidak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya تكفرون بالله وكنتم أمواتا
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Takmir yaitu Ustadz Abdul Hamid. Kepada Ustadz Abdul Hamid.
dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya kami hormati segenap para kiai, para ulama, wabil khusus sahabat kita, guru kita Ustaz Amin Fadli. Ya kami hormati pula Ustaz Saifi yang telah membimbing, yang telah mendampingi bacaan Quran kita tadi. Tak lupa kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Isnin Mubarakah beserta keluarga, beserta anak-anak. Tadi saya lihat Masya Allah ini cilik-cilik itu harus dijak teman jadi project. Oh iya Masya Allah, ini luar biasa. Bapak Ibu sehat mereka? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kami di sini mewakili takbir Masjid Al-Isnin Mubarakah mengucapkan ahlan wa sahlan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mensupport kegiatan Gerbang Surga, gerakan bangun subuh bareng warga. Masya Allah, barakallahu fiikum. Semoga kegiatan ini bisa istiqomah dan ibaratnya HP wayai baterai ini telas dinampaknya Bu dicas oleh Masya Allah. Maka di sini ada kegiatan ngecas yang sifatnya bulanan. Ingat ini Masya Allah. Ada yang sifatnya mingguan. Minggu sing Senin, sing Selasa, sing malam Jumat, malam Sabtu dan sebagainya. Masya Allah. Pramila kami mendukung, mendorong Bapak Ibu semuanya untuk yuk kita dapatkan mutiara-mutiara iman, mutiara-mutiara hikmah di semua kegiatan yang ada di masjid ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, wabil khusus di kesempatan pagi hari ini, malam ya Allah ya Allah, cepatan ya. Maka di kesempatan pagi hari ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga yang hadir ini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan dan kemanfaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin takut Bapak Ibu. Ini tolong dijawab dengan jujur. Yang jujur tak tunggaknya mungkin utangnya lunas. Alhamdulillah kan sesuai disyukuri. Bapak Ibu, kita subuh niku abot napa abot? Enteng? Oh, Masya Allah luar biasa. Benerlah yang disampaikan guru kami. Kalau pengen lihat orang Islam, lihatlah waktu sholat Id. Wah, berbondong-bondong anak luber ke masjid jalan ternyata disegani luar biasa. Tapi ketika kalian pengen lihat orang yang beriman, maka lihatlah waktu subuhnya. Kami menyaksikan Bapak Ibu panjenengan semuanya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki enten pasar bahagia apa mboten, enten sarapan apa mboten, kula donga, kula nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala mugi-mugi kula panjenengan saged istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Oleh karena itu yang terakhir kami mewakili takmir mengurus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam menyiapkan segala sesuatunya mulai sejak awal sampai akhir ini, sampai akhir kegiatan nanti ada banyak kekurangan. Tak lupa ini dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, saya mengucapkan matur nuwun jazakumullah khairan papan nama masjid sampun dados. Ini atas doa panjenengan, atas sumbangsi donasi wakaf dari panjenengan sehingga tiang lewat niku ngertos tak niki. Oh, biyen ngertos, tapi semakin jelas. Masjid Al-Isnin Mubarakah. Begitu lampu tersorot biar kalau ninggalin ya Allah luar biasa. Inilah masjid yang harus kita kenalkan agar orang nyaman, agar orang asyik, agar orang bahagia masuk ke dalam masjid. Yang kedua, mohon
atas nama Bapak Budi. Beliau suami dari Mbak Dian, Mbak Dian binti Bapak Marzuki, almarhum Bapak Marzuki, sekretaris masjid yang terdahulu gitu. Masya Allah, kita doakan semoga Bapak Budi menikah yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir doa, Allahumma rabban nas ati bil ba'sa isyi'ata syafi'a syifa'an illa syifa'an la yughadiru ba'dahu saqaman wa la alama. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menikmati hidangan rohani dari Gus Amin Qomli dan juga menikmati hidangan lahiriah sarapan maupun pasar bahagia, Masya Allah. Demikian cara mantunya para punten, tetap semangat, tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin Fadli. Kepada Ustaz Amin kami persilakan. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Fa uhayyikum bi tahiyyatin islamiyah, tahiyyatin thayyibatin min 'indillah, tahiyyatin min ahlil jannah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah niki ketingale belum pada sarapan, tesih lemes dayanipun. Kita doakan mugi-mugi ingkang jawab salam kanthi semangat Allah lancarkan rezekinya. Mugi-mugi yang menjawab salam kanthi semangat Allah lunasi hutang-hutangnya. Monggo sarang-sarang yang lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah nika sajake utange akeh tenan. Nggih mugi-mugi sedayanipun jamaah subuh wonten enjang punika sedayanipun adalah orang-orang yang kemudian didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha, ngendikanipun Nabi, ya Allah berkahilah umatku di dalam keadaan pagi harinya. Dados jenengan menika menawi bangun pagi adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa amilus sholihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa anshurna ma'a khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Ustadz Abdul Hamid, kawan kami, guru kami yang kemudian
Setelah lama tidak bertemu, akhirnya bisa berjumpa kembali dengan beliau. Yang kami hormati Ustadz Saifi selaku imam pada pagi hari ini, dan yang kami hormati juga seluruh jamaah Masjid Isnaini Mubarakah. Saderengipun saya minta izin untuk kemudian duduk di atas, karena bukan karena kita itu lebih daripada jenengan, tapi kalau saya minta kursi yang di bawah sepertinya juga merepotkan jenengan sedanipun. Para rawuh rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang betapa berkahnya waktu pagi menikah. Sebelum ke sana, izinkan kami untuk sedikit membahas atau kemudian mengartikan doa kunut yang kemudian senantiasa jenengan baca setiap sholat subuh. Agar apa? Agar kemudian ketika jenengan besok subuh membaca kunut itu faham maknanya. Doa kunut subuh ibu-ibu bapak-bapak, yang pertama kita minta kepada Allah, Allahumma hdina fiman handait. Ya Allah, berilah kami petunjuk seperti petunjuknya orang-orang yang Engkau beri hidayah. Kenapa kululan panjenengan sami minta hidayah? Hidayah menika kinten-kinten penting napa mboten ibu-ibu bapak? Penting nggih. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kululan panjenengan sami wonten enjang punika tidak bisa duduk bersama untuk melaksanakan pengaosan pada pagi hari ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kululan panjenengan sami mboten saged ngelampahi sholat subuh berjamaah. Kalau bukan hidayah dari Allah, maka mungkin di antara kita lebih memilih untuk tidur di rumah. Tapi karena kululan panjenengan sami mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkanlah langkah kaki jenengan untuk melaksanakan sholat subuh. Allahumma hdina fiman handait. Lalu kemudian kita minta kepada Allah, wa'afina fiman afait. Ya Allah, berilah kami kesehatan seperti orang-orang yang kemudian telah Engkau berikan kesehatan. Maka setelah hidayah, yang tidak kalah penting menika adalah kesehatan. Ibu-ibu menawi jenengan greges awake, menawi jenengan menika badannya tidak enak, kira-kira kalau sarapannya hari ini sop, rasanya enak napa mboten? Mboten enak. Bapak-bapak menawi badannya tidak sehat, terus kemudian istri jenengan memasakkan masakan yang begitu luar biasa enaknya, rasanya enak atau tidak enak? Tetap tidak enak, karena nopo mboten sehat. Makanya pun di dalam setiap kunut subuh kita minta kepada Allah, wa'afina fiman afait. Ya Allah, sehatkanlah kami seperti orang-orang yang telah Engkau sehatkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ngendikanipun Nabi Ibrahim, ketika kemudian aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyembuhkan. Wa afina fi man afait. Lajeng nomor 3. Doa selanjutnya adalah wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urusilah urusan kami seperti orang-orang yang kemudian Engkau urusi urusannya. Ada doa yang kemudian senantiasa kita baca setiap pagi, disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala takilni ila nafsi tarafata ain. Ya Allah, jangan sampai Engkau biarkan hamba mengurusi kehidupan hamba sendiri.
Karena apa ibu-ibu bapak-bapak, kalau hanya dengan kekuatan kulolan panjenengan sami, niscaya kita akan banyak mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita disunahkan untuk membaca wala takilni ila nafsi tarafata ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku untuk mengurusi diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Terus kita minta kepada Allah, kita ingin bahwa seluruh urusan kita menika yang mengurusi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados hidup menika gampil ibu-ibu bapak-bapak. Abot sithik pun jenengan pasrahne Gusti Allah. Beras sedikit jenengan pasrahkan kepada Allah. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita pribadi, kita tidak akan bisa menghadapinya. Makanipun wala takilni ila nafsi tarafata ain wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urusilah urusan kami seperti orang-orang yang kemudian urusannya telah engkau urusi. Jenengan tingali para kiai menika, hidupnya kan digunakan untuk khidmah kepada umat. Tapi dengan berbagai kesibukan ya, kinten-kinten jenengan ketika melihat wajahnya menika wajah yang kemudian penuh ketenangan atau wajah yang kemudian penuh banyak masalah. Penuh ketenangan. Walaupun kemudian yang diurusi menika adalah umat yang kemudian banyak masalah. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang kemudian urusannya diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kita, wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urusilah urusan kami seperti orang-orang yang urusannya engkau urusi. Lajeng nomor sekawan, kita minta kepada Allah, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahilah urusan kami, berkahilah apa yang kemudian engkau berikan kepada kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingkang naminipun berkah menika ngendikanipun para ulama, ziyadatul khair wal barakah, ziyadatul khair wat ta'ah, bertambahnya kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sering saya memberikan contoh, misal jenengan gadah mobil Pajero, jenengan gadah mobil Fortuner, kok tidak pernah dipakai untuk ke masjid, atau dengan punya mobil tersebut malah menjadikan jenengan tidak rajin ke masjid, kinten-kinten mobilnya berkah napa mboten? Mboten berkah. Tapi ketika jenengan punya sepeda ontel, kadang-kadang bannya bocor, tapi dengan sepeda ontel ini jenengan berangkat subuh, semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, kinten-kinten sepedanya berkah napa mboten? Berkah. Sekarang kalau tanglet kepada jenengan, pilih mobil yang tidak berkah atau sepeda yang berkah. Lah menika tiyang Indonesia diparingi dua pilihan, mencari pilihan yang ketiga. Diberi pilihan antara mobil tidak berkah atau kemudian sepeda yang berkah, milihnya mobil yang berkah. Kula nggih sami. Dados menika ingkang naminipun berkah, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahilah kami terhadap apa-apa yang engkau berikan kepada kami. Lajeng doa yang terakhir, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkanlah kami dari masalah-masalah yang buruk yang engkau tetapkan kepada kami. Terus kita minta kepada Allah biar kemudian tidak mendapatkan takdir yang buruk. Maka
Harapannya ketika besok jenengan membaca kunut menika lebih bisa menghayati apa yang jenengan baca. Pertama nggih ndek wau kita minta hidayah kepada Allah. Allahumma hdina fiman hadayit. Terus kemudian lajeng kita minta kesehatan kepada Allah, wa'afina fiman afait. Terus kemudian kita minta urusan kita diurusi Allah, wa tawallana fiman tawallait. Lalu kemudian kita minta agar kemudian urusan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa barik lana fima a'tait. Dan yang kelima, kita minta kepada Allah agar kemudian tidak mendapatkan takdir yang buruk. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Menika sedikit penjelasan doa kunut subuh yang kemudian jenengan baca setiap subuh. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, kita akan berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kehidupan umatku di pagi harinya. Kenapa kemudian Nabi mendoakan orang-orang yang bangun pagi? Karena bangun pagi menika ada keberkahan. Orang yang kemudian memulai aktivitasnya dari pagi hari menika adalah orang yang kemudian penuh keberkahan di dalam kehidupannya, karena langsung mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika jenengan bangun pagi terus kemudian sedekah subuh, maka doanya para malaikat kepada jenengan semua adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang infak ini ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Jenengan subuh infak 500.000 misal, jenengan infak 500.000, maka doanya malaikat, ya Allah ganti yang dia infakkan dengan hal yang lebih baik. Kalau jenengan didoakan kiai saja menika seneng, apalagi mendapatkan doa dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng, lalu kemudian ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal isya, barang siapa yang kemudian sholat isya fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka dia seperti sholat setengah malam. Terus jenengan sholat isya dalam keadaan berjamaah menika pahalanya sama seperti tahajud setengah malam, dari jam setelah isya sampai kemudian jam 12. Ini pahala sholat isya secara berjamaah. Lajeng Nabi melanjutkan hadisnya, wa man shollas subha, barang siapa yang kemudian sholat subuh fi jama'atin, dalam kemudian keadaan berjamaah, faka'annama shollal laila kullah, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala sholat malam penuh dari habis isya sampai kemudian masuk waktu subuh. Dados jenengan kok pengen mendapatkan pahala tahajud menika gampil. Jenengan sholat subuh jamaah menika mendapatkan pahala tahajud bahkan semalaman penuh. Menika pahala orang yang kemudian melaksanakan subuh berjamaah. Lajeng keutamaan lain jenengan melaksanakan subuh secara berjamaah. Ngendikanipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shollas subha fi jama'atin, barang siapa yang kemudian sholat subuh dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada, lalu dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta
tatlu asyamsi, sampai kemudian hatta tatlu asyamsu, sampai kemudian matahari itu terbit. Terus kemudian summa shalla rak'ataini, sampai matahari terbit dia berzikir kepada Allah, matahari terbit dia sholat 2 rakaat, maka kanat lahu ka anjerin hajjatin wa umratin tammah tammah tammah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ibu-ibu, bapak-bapak, purun boten tindak umrah? Purun apa mboten? Tindak haji purun apa mboten? Purun nggih. Kita sama-sama ingin kemudian melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Nah, pahala yang kemudian sama dengan ibadah umrah dan haji, amalan yang pahalanya sama dengan ibadah umrah dan haji menika adalah jenengan sholat subuh berjamaah, duduk, lalu kemudian sampai matahari terbit jenengan berzikir kepada Allah. Ketika matahari terbit jenengan sholat 2 rakaat, maka jenengan mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ketika kemudian jenengan sudah melaksanakan ibadah ini, itu tandanya insya Allah, kata para ulama, kata para guru-guru kami, ketika seseorang mudah mencari pahala, mengerjakan amalan yang kemudian pahalanya sama dengan haji dan umrah, maka itu tanda bahwa sebentar lagi dia akan dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terus menika keutamaan jenengan sholat subuh berjamaah, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh rahimani wa rahimakumullah, kalau kata orang Jawa menika acara inti adalah acara untu. Acara inti itu adalah acara makan-makan ya. Dan saya tidak mau perut jenengan itu masih kosong dan kemudian tidak segera diisi. Maka mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kemudian disampaikan ini membawa manfaat, khususnya untuk saya pribadi dan jenengan saya ini pun. Kalau boleh kami rangkumkan pengajian pada pagi hari ini. Terus jenengan yang kemudian tadi ketiduran, ini bangun, itu bisa masih mendapatkan inti daripada pengajian. Intinya adalah tentang doa kunut subuh. Doa kunut subuh menika ada 5 doa. Yang pertama minta hidayah, yang kedua minta kesehatan, yang ketiga minta urusannya diurusi Allah, yang keempat minta diberkahi kehidupannya, yang kelima adalah minta dijauhkan dari takdir yang buruk. Terus kemudian keberkahan waktu subuh, yang pertama didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua ketika jenengan berinfak didoakan para malaikat. Lalu kemudian ketika jenengan melaksanakan subuh berjamaah, pahalanya sama seperti jenengan sholat semalam suntuk. Dan terakhir ketika jenengan sholat subuh secara berjamaah, duduk berzikir kepada Allah, lalu kemudian matahari terbit, jenengan sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Menika yang bisa kita sampaikan. Bilih menawi enten lepatipun sanipun saking kula piyambak, lan menawi enten langkungipun sanipun saking Allah Subhanahu wa taala dan dari guru-guru kami. Maka tenatur kula akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, Bapak Ibu kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa hikmah dari kunut itu ada 5. Yang terakhir itu minta dijawabkan dari Takdir buruk. wakina. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, seandainya itu ada imam, kalau tadi kan saya bilang wakina bi rahmatika syarra ma qadait. Tapi kalau dibaca wakina syarra ma qadait tidak pakai bi rahmatika, itu dianggap doanya itu termasuk doa yang baik atau tidak. Oke. Terus yang kedua masih hubungannya dengan kunut tadi. Kita kan sholat subuh ya, kunut kan nggak ada di sholat selain subuh ya. Iya. Nah itu kalau imamnya baca doa kunut, terus makmumnya itu punya niat, oh saya nggak mau kunut. Terus itu bagaimana nilai jamaahnya itu dapat pahala jamaah atau tidak? Karena tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, terutama tadi yang baca kunut dia nggak mengikuti ya. Itu yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang bacaan tadi nggih. Wa qina syarra ma qadait dengan wa qina bi rahmatika syarra ma qadait menika memang secara bacaan lebih sempurna, lebih lengkap wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tapi ketika ada imam membaca wa qina syarra ma qadait menika sudah mencukupi artinya. Artinya sama, wa qina dan jauhkanlah kami syarra ma qadait, hal-hal buruk yang engkau takdirkan kepada kami. Nah, kenapa kemudian yang lebih lengkap itu dengan menyebut bi rahmatika? Karena adabnya ketika kita minta sama Allah menika menyebutkan salah satu asmanya Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan apa yang kita minta. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, ya Allah dengan rahmatmu kami minta dijauhkan dari takdir yang buruk. Terus dibaca salah satunya menika boten masalah boten. Ajeng terkait tentang imam yang kemudian membaca kunut dan makmum tidak kemudian ikut membaca. Nah, menika apakah masih mendapatkan pahala jamaah? Wonten cerita dua ulama naminipun Imam Ahmad bin Hambal kalian Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menika adalah dulunya Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal ini dan Imam Ahmad bin Hambal datang ke tempatnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika datang di sana, para murid-muridnya ini bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kalau kita nanti sholat di belakang Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Pendapat kita kan tidak berkunut. Maka kata Imam Ahmad, engkau ikut kunut dengan imam, lalu kemudian mengaminkan apa yang menjadi doanya imam. Nah, ini contoh daripada para ulama kita. Dan sebaliknya, suatu ketika Imam Asy-Syafi'i menika berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal dengan para murid-muridnya. Sampai di sana, ketika kemudian Imam Ahmad bin Hambal tidak membaca kunut, itu pun juga tidak menjadi masalah. Dan indahnya adalah ternyata ketika Imam Ahmad menjadi makmumnya Imam Asy-Syafi'i,
Imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan kunut. Dan sebaliknya ketika Imam Asy-Syafi'i itu menjadi makmumnya Imam Ahmad malah justru menggunakan kunut. Terus menikah indahnya perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama kita. Nah, kasusnya seperti tadi misalnya, kalau ada makmum yang kemudian tidak ikut membaca kunut, tergantung dia taklid mazhabnya kepada siapa. Kalau taklid mazhabnya kepada mazhab selain Imam Asy-Syafi'i, maka tidak mengapa dia tidak kemudian meniatkan diri untuk membaca kunut. Tapi kalau taklidnya Imam Asy-Syafi'i, ketika dia tidak niat untuk membaca kunut, maka diganti dengan sujud syahwi. Terus tergantung taklidnya di mana. Apakah kemudian mengambil pendapat yang kunut atau tidak kunut. Nah, kalau kemudian dalam hati memang mengambil pendapat tidak kunut atau kemudian mazhab yang tidak kunut, maka ketika ada imam baca kunut dan dia tidak ikut mengaminkan, menika boten masalah. Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imam liyuqtada bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam karena untuk diikuti. Tapi ketika makmumnya menikah sama-sama berilmu, seperti tadi ngertos perbedaan yang terjadi, menikah boten masalah. Tapi kalau makmumnya sama-sama awam semua, maka yang lebih baik menikah ikut mengaminkan pendapatnya imam. Boten nggih, jelas nggih? Kalau tahu hukum fikihnya tidak masalah kemudian tidak mengaminkan. Tapi kalau dengan saya boten paham bagaimana hukum fikihnya, maka mazhabnya makmum menika mengikut mazhabnya imam. Maka wallahu a'lam bishawab. Saya ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Baiklah, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Ustaz Amin Fadli. Ustaz Amin Fadli, kami persilakan. Monggo dihadirkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dihadirkan dalam hati saudara-saudara di Palestina yang kemudian sedang dibombardir oleh koloni Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemenangan di atas tangannya kaum muslimin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila a'immatil madhahibil arba'ah wa usulihim wa furu'ihim, anallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa bi barakatihim, wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa ila ikhwanina fi Palestin, lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, irhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat, bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna
اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم نفس كربهم اللهم فرج همهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل حسناتهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dari informasi jalangan sedekah subuh terkumpul 1.200.500. Semoga bisa bermanfaat dan amal jariah bagi bapak ibu sekalian. Acara demi acara sudah kita lewati. Semoga bisa bertemu di acara gerbang surga selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.